karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan. Kami akan melakukan pendampingan terkait beliau sebagai pelapor, tentunya dengan bukti-bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Kami berharap secepatnya. Sebetulnya ini kasus kecil. Data pribadi gitu, ada yang bilang ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Kasus dugaan tindak kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang menyeret nama Rian Wartia Trigina atau Erin hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat publik. Bukan tanpa alasan, sebab perkara ini seolah tak pernah kehabisan kejutan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keputusan Sunan Kalijaga yang memilih mundur dari posisinya sebagai kuasa hukum Erin. Padahal selama ini, sosok pengacara kondang tersebut dikenal sebagai orang yang paling depan dalam memberikan pendampingan dan pembelaan. Keputusan mendadak itu pun memunculkan berbagai tanda tanya. Banyak yang penasaran apa sebenarnya yang terjadi hingga Sunan Kalijaga memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Publik kembali dibuat bertanya-tanya setelah Sunan Kalijaga sempat mengunggah postingan di media sosial pribadinya. Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan karena disertai kalimat singkat yang dianggap memiliki makna mendalam dan pesan tersirat. Dalam caption itu, Sunan menuliskan, "Art adalah bagian dari keluarga kami." Meski hanya terdiri dari beberapa kata, pernyataan tersebut sontak memicu beragam spekulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Mbak Erin, mungkin ini kan terkait Bang Sunan terkait dugaan dia menyindir Mbak Erin terkait postingan di media sosialnya terkait mengatakan kalau ART itu bagian dari keluarga. Netizen ini menyeret Mbak Erin seolah menyindir Mbak Erin. Mungkin tanggapannya seperti apa? Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa. Saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga nggak paham kenapa dia bikin seperti itu, ya silahkan langsung tanyakan ke beliau. Karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Utamanya itu ketika penanganan perkara itu tidak sesuai dengan hati nurani dari pengacaranya. Artinya gini, penanganan perkaranya sedemikian dia maunya, tapi kliennya minta yang berlawanan dengan keinginan dan hati kecilnya atau hati nuraninya, sehingga dia memilih untuk mundur tanpa harus merugikan kliennya. Nah, itu yang makanya sifat kesatria ini bisa dikedepankan ketika memang sesuatu hal terjadi dalam penanganan perkara yang ditangani oleh seorang advokat untuk menghindari melanggar etika dan melanggar kode etik. Tak membutuhkan waktu yang lama setelah ditinggal kuasa hukum lamanya, Erin kini sudah muncul dengan pendamping hukum yang baru. Kehadiran tim kuasa hukum tersebut seolah menjadi sinyal bahwa Erin tidak ingin berlarut-larut dalam situasi yang terus menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai spekulasi dan opini yang berkembang, langkah ini juga menunjukkan bahwa Erin tengah mempersiapkan strategi baru untuk menghadapi setiap proses yang ada. Bukan sekedar mengganti pendamping hukum, kehadiran kuasa hukum baru ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Erin dalam menuntaskan polemik yang selama ini terus bergulir dan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Ada dua laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik. Ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar? Orang belum selesai.
Kan kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah kalau dia belum selesai bekerja bagaimana dia harus dibayar gitu kan. Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi. Gitu kan. Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu. Karena ada yang dia menggunakan atau mengesut ke kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement-statement dia adalah suami dari anaknya beliau. Nah, itu kan nggak benar, gitu kan? Nah, statement-statement inilah yang kami sudah bicarakan sama pihak kepolisian. Nah, ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkara ini akan jalan. Kami akan melakukan pendampingan terkait beliau sebagai pelapor. Tentunya dengan bukti-bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Kami berharap secepatnya, sebetulnya ini kasus kecil loh. Ngapain harus jadi besar gitu kan? Nah, ketika nanti bisa dibuktikan ini perkara bisa dilanjutkan, perkara ini nggak bisa lanjut, ya dihentikan. Baru perkara kami yang akan kami lanjutkan. Gitu kan. Sebetulnya juga kami tidak berharap, gitu kan? Mengingat buat apa perkara ini berlarut-larut kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya gitu kan. Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, apa kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depanan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Keseriusan Erin untuk memperjuangkan keadilan sekaligus memulihkan nama baiknya tampaknya bukan sekedar ucapan belaka. Seiring berjalannya waktu, langkah hukum yang diambil justru terlihat semakin intens dan terarah. Melalui tim kuasa hukumnya, Erin dikabarkan tengah menyiapkan manuver hukum baru yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya laporan telah berjalan, kini pihak Erin berencana membawa perkara tersebut langsung ke Polda Metro Jaya. Keputusan ini tentu bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan setelah melalui berbagai pertimbangan hukum yang dinilai perlu dilakukan demi memperkuat proses yang sedang berlangsung. Ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Untuk rekan Polda sendiri, kapan sudah diagendakan atau Sudah rekan saya tadi ke Polda, sudah ke Polda. 1-2 hari ini kita lihat mungkin ada laporan, mungkin bisa jadi laporan ada tambahan lah pasal. Seperti yang masih diingat banyak orang, belum lama ini muncul kabar bahwa salah satu asisten rumah tangga lain yang bekerja di lingkungan Erin diduga meninggalkan rumah di tengah memanasnya situasi yang sedang terjadi. Peristiwa tersebut bahkan sempat menjadi sorotan setelah Rahmat, suami dari Nur, terlihat begitu emosional saat menyampaikan harapannya agar sang istri segera kembali pulang. Mau pulang dia mau kabur, takut. Itu yang saya takutin, takut kabur. Erin juga ART akhirnya kan mereka juga pergi ya dan membangun opini kalau mereka nggak betah, nggak mungkin gimana membantah kabar itu. Sebenarnya kemarin si Nur itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah. Ya cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tua sakit, ini itu ya kan. Jadi saya juga nggak bisa kegiatan. Saya melihat bahwa ini sebetulnya memang ada sesuatu yang di luar yang pada ini buat itu ya itulah mungkin jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang jadi apa ya Pak, bikin rumit ini, itu kan harusnya kan nggak perlu kayak gitu. Karena kita baik-baik aja, cuma kan jadinya dibesar-besarkan gitu. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor, itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakternya. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, oh orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu. Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya. Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Di balik segala polemik yang terus bergulir, ada sisi lain yang jarang terlihat oleh publik.
Erin mengaku bahwa berbagai tudingan yang terus mengarah kepadanya telah memberikan tekanan yang tidak ringan, baik secara mental maupun emosional. Sebagai seorang ibu dari 3 anak, ia merasakan sendiri bagaimana sorotan dan pemberitaan yang berkembang ikut memengaruhi kehidupan pribadinya. Yang membuat situasi terasa semakin berat. Menurut pengakuannya, kabar-kabar miring tersebut muncul pada saat yang kurang tepat. Di tengah ramainya pemberitaan, anak-anaknya justru sedang fokus menjalani masa-masa penting di sekolah dan berjuang menghadapi ujian. Karena kan cukup besar ya, bukan autis masalah ini, dia pasti ada rasa malu kalau nggak enak atau marah pastinya juga gitu. Apa yang mereka sampaikan? Ya mereka cuma jadi kan ini lagi ini sesinya ujian ya. Anak-anak saya yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian. Jadi sebenarnya ini jadi agak terganggu lah dengan adanya pemberitaan seperti ini. Jadi kurang fokus juga sih. Tapi saya tetap terus kasih ya rangkulan ke anak saya, buktikan kalau ya mama akan membuktikan semua kalau ini nggak benar. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar Kak. Terganggu nggak sih itu kerjaannya atau psikisnya Ya juga itu? pastilah aktivitas kerjaan saya jadi karena jadi sibuk ya, jadi tertunda semua, diberesin dulu ini terus nanti jalan lagi. Mungkin psikisnya Mbak juga. Iya pastilah. Jadi yang harusnya ini nggak ada pikiran kayak gini ya akhirnya jadi ada kan. Kita pembunuhan karakter gitu memang kalau sampai mereka tidak terbukti. Ya kan seorang majikan menganiaya orang yang lemah, itu kan nggak bagus gitu. Dan ini terbangun juga sebagian sudah tervonis sebelum adanya peradilan, ini nggak tepat. Ya pasti yang secara psikis mereka nggak nyaman, anaknya, keluarganya. Dan menjawabkan juga mungkin pembantu-pembantu yang lain jadi takut mau bekerja di situ. Ya apa ini di rumah sini? Itu kan sudah pembunuhan karakter, jangan di sana pemajikannya nggak benar, kan nggak bagus gitu loh. Jadi sangat merugikan.